gitu ya. Mulai dari masa remaja dia, ketika dia menyombongkan diri depan saudara-saudaranya, kemudian dijual ke Mesir, di rumah Potifar, di penjara, terus menafsirkan mimpi Firaun, dan kemudian jadi raja di Mesir, dan kemudian saudara-saudaranya datang dan minta minta ampun sama dia, dan kemudian Yusuf menghakimi saudaranya, dan akhirnya Yakub dan Yusuf kemudian menetap di Mesir gitu ya, sebagai cikal bakal dari bangsa Israel. Nah, teman-teman, kita nggak akan bahas semuanya, tapi kita akan bahas tiga hal, tiga bagian dari kisah Yusuf, kita hidup Yusuf, dan bagaimana kita belajar di sana gitu ya. Pertama dari Yusuf di rumah Potifar, yang kedua ketika Yusuf menginterpretasi dan mimpi Firaun, dan kemudian dia mulai menjadi raja di Mesir, bagaimana dia menangani krisis 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan, dan terakhir juga bagaimana krisis personal dia ketika Yusuf belajar untuk mengampuni saudara-saudaranya yang telah menjual dia. Nah, bagaimana kita mencoba melakukan ini? Memang perikop ini panjang 39-41, bahkan Yusuf mengampuni saudara-saudara itu harus dibaca dari 42 sampai 45 gitu ya. Saya percaya teman-teman sudah lumayan tahu tentang kisah Yusuf, jadi teman-teman bisa cuma sekedar nanti glance through gitu ya, baca secara cepat dari di 3 perikop ini. Nah, saya mau ajak teman-teman untuk pakai satu apps gitu ya. Nanti di apps itu nanti saya kasih tahu lagi. Tapi di satu apps itu nanti kan teman-teman akan membahas ya, seperti kita waktu dulu di PMKT di KTB gitu ya. Kita belajar Alkitab bersama-sama, atau kita ber-PA bersama-sama gitu ya. 2 pertanyaan saja gitu ya. Dari Kejadian 39, coba lihat apa krisis yang terjadi dan apa prinsip atau wisdom atau bijaksana apa yang ada, yang Yusuf lakukan, yang Tuhan berikan pada waktu kepada Yusuf pada perikop tersebut ya. Sama juga untuk Kejadian 41, Kejadian 45 ya, apa krisis yang terjadi dan apa prinsip atau bijaksana apa yang diberikan Tuhan. Nah, bagaimana kita melakukannya? Nah, teman-teman, saya akan kasih teman-teman satu link supaya pastikan teman-teman bisa lebih interaktif dan lebih bisa berpartisipasi gitu ya. Kadang-kadang Zoom Fellowship itu kadang-kadang kita sangat pasif, atau kita cuma mendengar dan kita cuma permukaan gitu. Saya mau ajak teman-teman untuk belajar ber-PA, bergulat bersama-sama dengan firman Tuhan, bersama-sama walaupun kita berpisah secara jarak ya. Saya klik linknya itu di sana. Coba teman-teman lihat di grup chat, itu ada linknya. Coba kalian klik. Nah, ketika kalian klik itu, kalian akan melihat seperti ini ya. Jadi teman-teman lihat di browsernya, atau lihat di grup di Zoom sharing screen dengan teman-teman, lihat seperti ini. Jadi ini sebenarnya Miro itu adalah sebenarnya seperti sticky note. Jadi teman-teman, kita coba dulu ya sebelum kita ber-PA dan nanti bagi dalam kelompok. Coba teman-teman ambil sticky note yang sebelah kiri. Teman-teman kalau nggak bisa lihat, bisa bertanya atau bisa ini. Ya, ambil sticky note-nya, terus kemudian klik sticky note-nya dan kemudian tulis nama kalian. Di sini. Bisa coba? Coba ya. Ya, sekali lagi ya, kalau teman-teman tidak tahu bagaimana caranya, saya tunjukkan di Zoom share screen, ya, sticky note di sebelah kiri. Klik sticky notes, kalian bisa pilih warna apa aja. Nah, kalian harus klik linknya dulu. Saya belum lihat ada yang masuk ini. Oke. Bentar ya. Bentar. Kalian belum bisa edit. Oke, benar. Oke, kalian udah bisa masuk sekarang. Coba. Ya. Oke, saya klik lagi di ini nih. Kalau ini linknya ini ya. Bentar ya. Minta password ya? Nggak ada password. Coba yang klik yang kedua. Sekarang saya sudah nggak usah pakai password jadinya. Sign in gitu. Ya, jadi nggak usah sign in. Jadi teman-teman terserah mau sign in boleh, nggak mau sign in juga nggak apa-apa. Ya, teman-teman lihat udah 8 orang masuk di sini. Jadi ya. Nah, teman-teman lihat jangan yang ke kanan kiri dulu. Ini yang tadi kan sampai di sini. Kalian geser ke sebelah kiri screen-nya. Jadi cari halaman kosong. Cari halaman kosongnya, terus ambil sticky note-nya. Di sebelah kiri ambil sticky note. Coba teman-teman ambil sticky note sebelah kiri. Terus kemudian klik di sini. Terus tulis nama kalian. Coba mungkin supaya kalian bisa. Ya, oke, bagus, sudah ada beberapa yang bisa. Ya, silakan. Ivan, Ivan. Nah, oke, ya bagus. Coba yang lain, jangan tulis di sini. Oh, oke, ya nggak apa-apa deh kalian mau tulis di sini. Ya udah, ini jangan.
Kalau udah pakai password nggak apa-apa, Kak? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau kalian mau pakai sign in juga boleh. Kalau nggak mau sign in juga nggak apa-apa. Nggak ada ya, halaman paling kiri sudah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalian tulis di mana aja yang bisa kelihatan. Ini saya udah. Oke, kalau kalian nggak bisa, kalian bisa lihat di Zoom share screen ya. Kalian saya udah share screen belum ya? Oh, belum ya. Bentar ya, saya share screen dulu. Nah, nih. Ini yang kalian lihat. Oke, bisa tulis nama kalian? Udah ya, bisa ya. Ipung udah ada, Anto udah ada, Hengki udah, Pinkan, Nela, Rantau, Agustina. Ya, coba lagi. Yang lain belum? Oke, Adi Widio. Halo Adi, Semi. Ya, jadi ini sebenarnya juga bisa chat juga di sini gitu ya. Tapi ya ini oke. Oke lah ya, saya assume teman-teman bisa ya. Nah, Beatrix saya minta untuk dibagi jadi 6 kelompok bisa ya, di random aja kali ya. Atau misalnya kamu mau bagi perangkatan juga bisa, tapi agak susah, di random aja. Jadi saya udah tulis di sini, kalau teman-teman lihat, ada, wah, ini jangan di, oke, ada 6 kelompok sini ya. Kelompok satu membahas kejadian 39. Tolong ada yang mungkin di mute aja dulu semua kali ya. Tolong host mute semua supaya nggak echo. Ya. Oke. Kelompok satu kejadian 39, kelompok 2 kejadian 41, kelompok 3 kejadian 45. Kemudian ada di bawahnya kelompok 4, 5 dan 6. Ya. Jadi setiap kelompok hanya setiap kelompok hanya bahas 2 hal saja ya. Setiap kelompok bahas 2 hal saja, yaitu apa krisis yang kalian lihat di perikop itu, dan apa prinsip dan bijaksana apa yang Tuhan berikan kepada Yusuf dalam perikop itu. Nah, bagaimana kalian menjawabnya? Kalian tulis dengan pakai sticky note-nya. Misalnya contoh, ya, pakai sticky note. Kalian tulis di sini ya, misalnya di kelompok ini, saya kasih lihat ya, di kelompok 2, kejadian 41 itu tentang 7 tahun ke pelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Apa krisisnya? Krisis ekonomi misalnya. Ya, kalian bisa tulis di sana. Terus kalian juga bisa sekaligus diskusi. Dan kemudian apa bijaksana yang kalian lihat di sana? Kalian bisa bijaksananya hemat. Contohnya, ya bisa satu kata atau dalam bentuk kalimat lah. Kalian bisa tulis di sana. Jadi tolong masukkan ke dalam itu, nanti kemudian kita akan bahas sama-sama. Ngerti ya? Simple sebenarnya. Jadi, oke. Jadi tolong teman-teman yang tadi sudah tulis nama, coba di-delete ya semuanya, post-itnya supaya dia tidak merame. Yang masih berusaha, silakan berusaha, tapi coba di ruangan kosong saja, jangan di ruangan sini. Supaya tidak, ini, jadi, jangan, oke. Ya, coba di-delete semuanya. Coba di-delete semuanya ya. Oh, nggak saya nanti yang saya delete. Oke, saya nggak akan stop share. Yeni atau Beatrix bisa tolong bagi dalam 6 kelompok. Nah, kalian ketika dibagi dalam kelompok, kalian tidak tahu kelompok berapa. Jadi tolong Yeni ketika bagi bisa kasih tahu kelompok 1 yang ada siapa, 2 ada siapa, 3 ada siapa, 4 ada siapa, 5 ada siapa, 6 ada siapa, supaya mereka tahu mereka kelompok berapa. Kalian sebut namanya dulu. Coba Yeni kasih tahu ya, kelompok 1 siapa? Salah satu senior yang kamu kenal. Kelompok 1 siapa? Silakan Yeni, sebelum bagi kelompok. Ini harus unmute dulu. Kamu masih mungkin hostnya bisa jadikan kami co-host supaya kami bisa unmute. Ya. Oke, Kak. Bentar. Kelompok. Bentar, Kak. Satu nama aja supaya mereka jadi tahu bisa jadi referensinya. Kak Yeni Pasaribu, Kak. Oke, Kayeni Pasaribu di kelompok 1. Jadi siapapun yang nanti di kelompoknya ada Kayeni Pasaribu Ya. itu kelompok 1 bahas kejadian 39. Kelompok 2? Kak Anto. Ya, Kanto kelompok 2. Kelompok 3? Kak Andri. Kak Andri kelompok 3. Kelompok 4? Kak Ling, Kak. Kak Ling kelompok 4. Kelompok 5? Kak Ling, Kak Ferry, Eko Ferry. Oke. Kelompok 6? Kak Jen, Kak Kak Jen. Jen, Kak Jen, Oke. Kak Jen Podung. Oke. Boleh. Ya. Coba tolong ini jangan digeser-geser. Saya udah lock ini supaya kita jangan ke oke. Oke ya, ngerti ya semuanya ya?
Coba, ya ini bisa bagi dalam 6 kelompok. Jadi setiap kelompok bahas di setiap perikopnya kalian baca dulu secara singkat, kemudian bahas apa krisis yang terjadi dalam perikop itu dan apa bijaksana dan prinsip yang Yusuf terapkan atau yang Tuhan berikan dalam perikop itu. Kalian bisa diskusi juga dalam kelompok dan kalian ambil sticky note dan tulis hasil diskusi kalian. Jadi bisa banyak ya, bisa 2, 3, 4, 5, terserah kalian bisa diskusikan. Oke, silakan. Yang pembagian yang lainnya bagaimana, Kak? Yang Random aja, random aja. random aja. Mm-mm. Baik. Ya. Atau kamu bagi dulu aja, sisanya kalau kamu misalnya belum bisa assign, kamu tinggal assign. Oh, Itu bisa kamu tinggal assign satu persatu. oh iya. Hmm. Bagi Ide dulu aja bagus supaya. tuh, Kak. Ada yang usul dari ini pakai huruf depan aja, Kak. Oh boleh, terserah, terserah. Kita ada yang namanya pakai ya, yang namanya pakai kelompok satu, yang depannya pakai huruf A sampai E, kelompok satu, Tapi kamu harus bagi kan, mereka nggak bisa masuk kelompok sendiri eh, masing-masing. kecuali pemimpin kelompok yang F2, berarti kelompok satu, sebentar, Kak. Kelompok satu, atau langsung aja ya, random aja ya, Kak ya? Iya iya, Kelompok karena mereka satu, mereka mereka nggak bisa ini. Kak Adi Susanto, oke. Kak Adi Susanto, Kak Agustina Kristiani, Alam, Andreas Eh, Hotmanri. Kayaknya susah deh kalau gitu. Hengki bisa nggak kasih ke saya hostnya? Saya coba bagi langsung random. Gimana? Hengki bisa Oke. sign Nggak host. bisa kak, ini juga nggak ada fasilitas break room juga ya kak. Oh nggak ada. Co-host juga Oh nggak bisa. katanya. Saya jadi Oh, saya host aja kak diberitahu ya. ada katanya. Oke, ya udah. Kalau misalnya tidak ada breakout room, memang susah kalau kayak gini ya. Saya kira ada breakout rooms. Ya udah nggak apa-apa. Kalau gitu gini aja. Kita sama-sama coba eh, karena kalau nggak ada breakout room susah untuk bahas masing-masing ini ya. Oke oke. Gimana ya? Tadi saya diberitahunya bilang bisa breakout room masalahnya. Oke nggak apa-apa. Eh, Gini aja deh. Gimana kalau misalnya, oke ya. Sekarang kalian namanya susah. Gini deh. Bentar. Saya share screen aja. Oke. Kalian coba lihat di share screen ini ya. Ini ada 6 kelompok kan ya. Kalian terserah pilih salah satu. Kalian mau melihat baca kejadian 39, 41 atau 45. Terserah ya. Jadi masing-masing lihat kalau misalnya sudah ada banyak itu jangan pilih, pilih salah satu. Kejadian 39, 41, 45. Nah, kemudian kalian baca, kemudian kalian coba lihat di sana krisis apa yang terjadi, kemudian prinsip apa atau wisdom apa yang ada di sana, dan kemudian kalian post atau ambil sticky label dan kemudian tulis jawaban kalian. Oke, bisa ya? Ya, oke, coba silakan, bebas deh. Jadi nggak usah dalam bagi kelompok, kita mute aja semuanya supaya kita tidak saling mengganggu. Kalau misalnya kalian sudah selesai baca, saya kasih waktu sekitar 5 menit untuk baca perikopnya. Setelah itu kemudian sekitar 5 sampai 10 menit untuk kalian tulis jawabannya. Oke? Ngerti ya? Oke. Silakan. Oke, isu integritas. Ya, kalau kalian bisa tulis nama kalian juga bagus. Jadi jawaban kalian dan nama kalian. Atau ya kalau nggak mau tulis nama juga nggak apa-apa ya. Jadi nggak masalah.
Oke, silakan. Saya beri waktu baca dan kemudian tulis jawaban kalian. Oke. Ya, kalau udah selesai, bisa mulai coba pikirkan apa krisis yang terjadi dalam perikop itu. Apa krisis fundamental di sana? Apakah yang dilihat dan bagaimana Yusuf meresponi krisis itu? Atau apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup Yusuf dalam situasi krisis itu? Ya. Nggak ada suaranya. Oke, saya kasih waktu 3-4 menit lagi, teman-teman bisa coba tulis. Saya mungkin karena kita ini jadi nggak usah bagi 6 kelompok lah, yang bawah-bawahnya saya langsung naikin ke atas saya semua ya. Oke. Ya udah. Kalau yang tidak bisa akses ke Miro karena mungkin mobile phone dan susah, bisa tulis di grup chat dan tolong ada yang bisa bacain apa bisa bantuin copy and paste ke Miro ya. Bisa tulis saya di grup chat apa yang kalian pelajari, krisis apa yang kalian lihat dan apa prinsip dan kebijaksanaan apa yang terjadi di sana. Terus mungkin host atau siapa bisa pengurus bisa bantuin tuliskan di Miro. Itu
teman-teman, ini bisa diperbesar. Oke, 2 menit lagi ya. Setelah itu nanti kita akan sama-sama bahas dan saya akan sharing. Wah, sepertinya banyak kan semua di kejadian 41 ya. Kejadian 39 dan 45 tidak banyak. Lagi krisis ekonomi kali kita ya. Ini ada dari Kak Welin ya Kak, biar aku bantu ini. Ya nggak apa-apa, tulis saja. Krisis Tolong aja diambil aja ke relasi. tulis saja di post-itnya. Oke Kak. Oke, 1 menit lagi ya. Nanti kalau 1 menit kita sudahi dan kita akan sama-sama lihat. Ya teman-teman yang sudah menulis dan sudah ini, teman-teman juga bisa saling lihat jawaban teman-teman yang lain. Ya, ya teman-teman bisa perkecil dan perbesar sesuai dengan screen kalian gitu ya. Maksudnya kalau kita yang sudah tidak bisa lihat huruf-huruf kecil ya, kalian bisa perbesar dengan pakai pakai scroll daripada mouse kalian gitu ya. Ini bisa diperbesar kayak gini tuh. Teman-teman. Kalau misalnya scroll maju atau scroll. Oke, 30 detik ya, sudahi ya. Kita akan sama-sama bahas. Udah Kak, Oke, nggak ada yang baru lagi Kak. udah nggak ada Oh, ya? ada Kak Dwi Sri Kak. Satu lagi Kak. Oke, boleh, silakan. Satu lagi Kak, bentar Kak. Hmm. Hmm, Sabar. udah Oke, 39. sudah ya. Ya udah. Eh, ya teman-teman, dalam waktu semoga saya bisa selesaikan semuanya dalam 30 menit ke depan. Kita kan coba lihat masing-masing dari tiga perikop ini ya, kejadian 39, 41 dan 45. Tolong ini jangan di-delete, delete dulu. Oke, krisisnya apa yang ditulis ini? Integritas gitu ya. Dibilang godaan seks, godaan wanita, krisis kepercayaan atau fitnah. Kita tahu kejadian 39 kisah tentang bagaimana Yusuf di rumah Potifar dan kemudian istri Potifar menggoda dan membuat mau Yusuf untuk tidur dengan dia gitu ya. Lalu prinsipnya apa? Menjaga kekudusan ya, prinsipnya taat, tidak melawan otoritas, setia dengan tugas, integritas, tetap setia kepada Tuhan sekalipun di penjara, kehormatan untuk melayani siapapun dalam kasih Tuhan, sabar. Ya, terus yang bawah juga tulis krisisnya godaan zina, Yusuf difitnah oleh istri Potifar, Yusuf masuk dalam penjara, Yusuf diberikan kekuasaan atas Potifar. Walaupun di penjara, Yusuf tetap mengerjakan yang terbaik sehingga dipercayakan di sana. Yusuf dipercaya kepala penjara ya. Memang ada dua bagian, tentang di rumah Potifar dan kemudian Yusuf di rumah penjara gitu ya. Nah, oke, kita lihat kejadian 41. Kemudian sebelum saya bagikan apa yang, wah ini banyak sekali gitu ya. Saya nggak akan baca semua satu persatu teman-teman. Saya kasih waktu untuk bisa baca sendiri. Krisis ekonomi, kekhawatiran Firaun akan mimpinya, mimpi yang tidak dapat diartikan, krisis pangan, memproklamirkan kebesaran Allah, membagi penjualan pangan, akan ada kelaparan, dan kemudian krisis ya Firaun gelisah tentang arti mimpi dan sebagainya ya. Terus ke hikmatnya, hemat, menyimpan saat kelimpahan, tidak bisa mengerti pesan dari Allah. Hikmat dalam krisis, mempersiapkan diri menghadapi krisis yang akan datang dengan bijaksana pada hari ini. Berbuat baik bukan karena ingin mendapat imbalan, tapi karena Allah memanggil demikian. Wah, ini namanya. Menyimpan, menabung saat kelimpahan perlu bijaksana dalam mengelola bahan makanan. Ya. Ini bagi para kaum yang terbiasa di dapur ini mungkin bijaksana tersendiri gitu ya. Oke, yang ketiga kejadian 45 ya, tentang krisis pengampunan gitu ya relasi.
Krisis pangan, krisis melepaskan pengampunan, rasa bersalah. Oke, ini krisis ekonomi mungkin salah tempat. Ya, aku menunggu kematiannya dalam kesedihan. Oh, oke, mungkin bagian belakangnya. Disakiti oleh saudara sendiri. Oke, kejadian masa lalu ya. Bagaimana kejadian masa lalu menjadi krisis sekarang pengampunan. Singkirkan orang-orang yang tidak terlibat langsung, hindari hoax, berkata terbuka, hikmat Allah, reframing. Wah, oke. Yusuf bisa bertemu keluarga dan pengampunan. Ya teman-teman, oke. Susah mengampuni atau tidak, memberikan solusi bagaimana mengatasi krisis. Tuhan memakai kejadian jahat dalam hidup kita untuk memenuhi tujuannya. Ya, teman-teman, ya memang kita tidak punya banyak waktu untuk secara detail dan kita tidak ada breakout room. Sebenarnya kalau ada breakout room lebih bisa interaksi, kalian bisa sering diskusikan. Tapi ini salah satu cara supaya kita bisa, walaupun kita berjauhan, kita bisa saling interaksi dan menyatakan pemikiran kita dalam ber-PA bersama gitu ya. Nah, teman-teman, saya akan membagikan apa yang menjadi refleksi saya. Mungkin sebagian, sekali lagi, kisah Yusuf ini bukan kisah yang baru. Teman-teman sudah tahu semuanya. Mungkin apa yang saya bagikan juga bukan sesuatu yang baru, tapi menjadi suatu reminder, pengingat bagi kita semua tentang apa yang hikmat apa yang kita bisa pelajari dalam masa-masa krisis ini. Satu pertama yang penting yang menarik adalah kejadian 39 dikatakan Yusuf itu adalah orang berkali-kali ya kalimat-kalimat itu dinyatakan. Bentar ya. Teman-teman masih lihat full view atau lihat presenter view? Lihat Full view, Kak, full view. Full view ya? Full view. Oke, ya. Jadi kunci yang teman-teman kalian lihat yang kalau kalian ada kesempatan untuk ber-PA lebih jauh lebih dalam, kejadian 39 dan juga bagian lain selalu banyak sekali frase katakan Tuhan berkenan, Tuhan hadir, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai setiap apa yang Yusuf kerjakan atau dikatakan a man favored by God. Nah, apa kuncinya gitu ya? Memang banyak kunci-kunci yang lain, tapi salah satu kunci yang penting adalah dikatakan adalah integritas. Jadi teman-teman sudah sebutkan gitu. Integritas itu adalah doing the right thing when no one is watching, salah satu definisinya gitu. Standar moral yang tidak kompromi. Ya teman-teman, dalam masa krisis ya, apalagi krisis pandemik seperti sekarang ini, di mana kita mungkin menghadapi kondisi tantangan ekonomi yang besar, yang susah gitu ya. Di mana kita selalu banyak cobaan untuk bisa korupsi atau markup project atau mendapatkan uang secara hal yang tidak benar, tidak etikal, itu banyak sekali gitu ya. Apalagi dirongrong dengan kondisi kebutuhan yang sangat susah gitu. Nah teman-teman, apakah kita dalam kondisi krisis itu tetap bisa mempertahankan integritas tanpa kompromi moral kita? Ada orang mengatakan karakter atau integritas seseorang itu terbuktikan atau ditunjukkan ketika pada saat krisis. Ya, kalau Roma 12 ayat 2 dikatakan bukan do not conform to the pattern of the world. Jangan menjadi sama serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah dengan pembaharuan budi. Nah, teman-teman, saya pikir ini hikmah pertama yang kita harus pelajari. Bagaimana kita tetap bertahan dalam integritas kita di tengah situasi pandemik, situasi krisis ini. Tidak gampang ya, saya mengatakan itu. Tapi suatu reminder bagi kita, kalau kita ingin mengalami penyertaan Tuhan, jangan kompromi. Pertahankan integritas hidup kita. Yang kedua, selain integritas juga kita lihat di ayat 6, ayat 22 gitu ya, dikatakan, ini dalam bahasa Inggris, tapi dalam bahasa Indonesia atau terjemahan asli, bahwa bukan hanya soal integritas Yusuf itu benar dan tidak kompromi, tetapi juga dalam pekerjaan tangannya atau dalam hasil kerjanya gitu ya. Dimana kalau di rumah Potifar bisa mempercayakan kepada Yusuf, di penjara pun juga kepala penjara yang mempercayakan kepada Yusuf. Atau dengan kata lain, dalam masa krisis yang juga penting itu adalah excellence at work gitu ya. Krisis itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk bermalas-malasan. Krisis tidak menjadi alasan bagi Yusuf untuk mengasihani diri. Ya sudahlah, saya hidup dalam penjara, saya sudah jual, sehingga saya tidak usah bekerja dengan baik. Ya sudah, memang ini nasib hidup saya. Tidak. Krisis membuat Yusuf juga tetap membuat Yusuf tetap untuk memberikan yang terbaik. Kerjakan seperti itu Tuhan. Sehingga dari hasil kerjanya, excellence at work itu, Potifar dan kepala penjara melihatnya dan mempercayakannya kepada Yusuf. Mengerjakan yang terbaik pada waktu krisis itu menunjukkan percaya kita bahwa Allah ada dalam kendali. Allah mengawasi kita. Ya, bahwa kita tidak ditinggalkan Tuhan.
Nah, teman-teman, salah satu bahaya terbesar ketika di dalam mengalami krisis adalah kita menjadi sekenanya. Mungkin kita tidak kompromi secara moral, mungkin kita tidak kompromi secara integritas, tetapi kita kompromi dalam hal hasil atau etika atau etos kerja kita. Yusuf tidak demikian. Ya, saya pikir ini prinsip kedua dalam bijaksana dalam masa krisis. Jangan kompromikan excellence at work. Hanya karena kita pikir kita tuh orang yang paling menderita, sudah jatuh dan tertimpa tangga pula. Tidak. Kerjakan seperti itu Tuhan pada waktu masa senang ataupun masa krisis. Kerjakan dengan seolah-olah Tuhan mengawasi kita. Ya, itu Kejadian 39. Kejadian 41 itu cerita tentang mimpi Firaun, tentang mimpinya, kemudian Yusuf menginterpretasi mimpinya, kemudian menjalankan rencananya, dan kemudian Yusuf dipromosi, dan kemudian penggenapan daripada rencana Yusuf 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Tapi menarik sebelum kita melihat dari rencana implementasi dari Yusuf mengatakan demikian kepada Firaun ketika Firaun menceritakan mimpinya. Yusuf mengatakan demikian gitu ya. Joseph answer to Firaun. Ya, bukan saya, it is not me, it is not in me, bukan saya, tapi God will be give Pharaoh a favorable answer. Atau dengan kata lain, Yusuf mengatakan, bukan saya yang kalau bisa saya menjawab atau mengerjakan yang baik, tapi Tuhan yang akan memberikan jawaban yang sesuai dengan menjawab mimpi daripada Raja Firaun. Apa prinsip yang saya dapatkan di sini yang saya bisa bagikan? Teman-teman, pada masa krisis, seringkali selain kita mengasihani diri, tapi juga seringkali dalam masa krisis dalam hidup kita gitu ya. Ya mungkin masa COVID ini, mungkin ada saudara, teman, atau mungkin yang meninggal gara-gara COVID, atau mungkin krisis kita, company kita, usaha kita bangkrut gitu ya. Ada beberapa teman saya di Indonesia bangkrut karena COVID dan sebagainya. Seringkali membuat kita tidak mudah bagi kita untuk mengingat Tuhan. Atau malah sebaliknya, kita mungkin mulai bertanya-tanya, meragukan Tuhan, atau mengutuk Tuhan gitu ya. Seperti teman Ayub ketika Ayub dilanda krisis, kekayaannya hilang, kesehatannya hilang, istri Ayub mengatakan, sudahlah, kutukilah saja Tuhan gitu ya. Tapi Yusuf tidak. Dengan kata lain, bagaimana Yusuf tetap mengingat Allah dalam krisis. Teman-teman, melupakan Tuhan itu kadang-kadang sering terjadi tanpa kita sadari. Karena mungkin kita terlalu terfokus dengan pekerjaan, kesusahan, kesulitan kita, sehingga kita lupa ada Tuhan. Nah, Yusuf tidak lupa, walaupun dia sudah dipenjara, walaupun dia sudah dijual, ketika di depan Firaun, bayangin ya, teman-teman harus pikirin, Firaun itu adalah pribadi yang menganggap dirinya Allah. Ya. Dia tuh mengambil resiko dengan kalau dia mengatakan kepada Firaun, bukan saya, tetapi Allah yang saya sembah yang akan memberi jawaban kepada kamu. Bayangkan kalau misalnya kalau Firaun itu tersinggung, bagaimana? Firaun kata, siapa ada Allah lain? Saya adalah Allah. Kenapa kamu pikir ada Allah lain? Tapi tidak gitu ya. Yusuf dengan berani mengatakan bahwa Allah lah yang membuat saya bisa menjawab pertanyaan. Mengingat Tuhan saat krisis. Menyebut Tuhan secara krisis, atau bukan mengandalkan atau mempromosikan diri pada saat krisis. Ini menunjukkan seberapa jauh kita percaya bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang pelihara, Tuhan yang jaga kita. Atau bagaimana dengan kata lain, Yusuf belajar untuk tetap menyaksikan Tuhan, menyaksikan Allahnya di tengah krisis, dalam kondisi separah atau sebahaya apapun. Teman-teman, seberapa jauh kita mengingat Tuhan. Berikutnya yang saya pelajari dari Kejadian 41 adalah, kemudian kita tahu Yusuf memberitahukan tentang 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kelaparan, dan bagaimana Yusuf memberikan saran bahwa kita harus mengumpulkan sebanyak-banyaknya gitu ya. Di ayat 49 mengumpulkan sebanyak-banyaknya supaya pada masa kelimpahan kita kumpulkan, sehingga pada masa kelaparan kita bisa punya persediaan yang cukup gitu ya. Ya teman-teman, ini bukan suatu hal yang baru. Kita harus tahu yang namanya hemat, yang namanya kita harus bersiap pada sedia payung sebelum hujan gitu ya, atau jangan sampai kita tidak punya apa-apa, mempersiapkan yang terburuk gitu, anticipating the worst. Kita tahu prinsip seperti itu.
Tapi permasalahannya adalah, kita lihat kalau teman-teman lihat ayat 50 dan selanjutnya, Yusuf bukan tahu itu secara konsep kognitif atau perencanaan saja, tapi dia walk the talk gitu ya. Dia benar-benar rencanakan, bukan hanya rencanakan, tapi dia juga eksekusikan gitu ya. Dia lakukan apa yang dia katakan, bukan omdo gitu ya, bukan omong doang gitu ya. Nah, teman-teman itu juga sekali lagi, krisis itu apa ya? Ada bahasa Inggris sebenarnya, crisis only reveals what the peoples are really. Jadi atau krisis itu hanya menunjukkan sebenarnya kualitas seseorang itu seperti apa. Nah, kalau tadi dikatakan kualitas integritas dia, tetapi juga krisis juga menentukan seberapa real, uh, uh, seberapa integrasinya hidup dia antara apa yang dia pikirkan dengan apa yang dia bicarakan dengan apa yang dia hidupi. Krisis akan menunjukkan seberapa integratif orang itu. Kualitas seseorang itu nyata dalam krisis. Apakah kita benar-benar walk the talk atau tidak? Nah, teman-teman, mungkin krisis yang kita akan alami mungkin berlangsung lama ke depan. Ada yang mengatakan 2 tahun, 3 tahun. Ya, ketika waktu masa-masa awal 1 bulan, 2 bulan, ketika krisis pandemik, krisis COVID ini, kita bisa mengatakan, ya oke lah kita bisa tahan, social distancing, bekerja dari rumah, kita bisa menyesuaikan diri. Tapi bagaimana kalau teman-teman bayangkan 2 tahun ke depan kita harus melakukan hal ini, kerja dari rumah, social distancing, pakai masker, bertanggung jawab secara kesehatan, cuci tangan, memastikan kita tidak, apalagi kalau yang terlibat dalam pelayanan, tidak bisa bertemu dengan muka, harus online, bergereja tidak lagi bisa bertemu, bagaimana kita tetap memastikan spiritual condition kita tetap sama, bagaimana kita memikirkan tentang ekonomi ke depan dan sebagainya. Nah, prinsip-prinsip yang kita pegang itu seberapa jauh kita eksekusi, seberapa jauh kita jalankan. Kalau 1-2 bulan mudah gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa lakukan ini mungkin dalam bulan 2 tahun, 3 tahun. Nah, teman-teman, krisis ini akan menunjukkan sebenarnya seberapa jauh kualitas hidup kita, kualitas karakter kita. Yang terakhir, kejadian 42 sampai 45 sebenarnya krisis pengampunan atau krisis ada satu teologian mengatakan krisis terbesar yang Yusuf harus alami gitu ya. Krisis masa lalu dia yang menghantui dia, yang kebencian yang mungkin atau sakit hati dia yang dia harus proses gitu ya. Teman-teman, kalau bisa ada waktu, coba teman-teman bisa PA lebih jauh. Kejadian 42 sampai 45 itu rentang waktunya tuh 1 tahun. Ya, nggak singkat ya. Kalau kita baca mungkin dalam 5 menit selesai gitu. Tapi rentang waktu 1 tahun. Atau dengan kata lain, Yusuf membutuhkan waktu hampir 1 tahun sejak pertama kali dia bertemu dengan 10 saudaranya yang datang ke Mesir, sampai pada titik di mana dia bisa mengampuni. Ya. Jeda antara pasal 42 dan pasal 45 kemudian 1 tahun. Nah, teman-teman, suatu hal yang tidak mudah gitu ya. Ya, dalam krisis-krisis seperti sekarang ini pun juga, mungkin ketika kita ada banyak waktu di rumah dan ada banyak waktu berpikir, masa lalu kita mulai menghantui kita. Mungkin ada orang-orang yang mungkin menyakiti kita, menjelekkan kita, mengkhianati kita, muncul dalam hidup kita. Nah, apakah dalam krisis ini kita, ya kalau misalnya kita sibuk dan tidak ada krisis, mungkin kita sudah lupakan seperti seolah tidak ada, tidak hadir. Ya. Tetapi bagaimana respon kita? Maukah kita tetap salah satu teman saya mengatakan penghukuman terbesar atau hukuman paling kejam yang kita bisa lakukan kepada orang lain adalah membiarkan orang lain itu seperti seolah-olah mereka tidak pernah hadir dalam hidup kita. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah ignore them, cuekin mereka. Ketika kita cuekin mereka, itu sebenarnya hukuman terkejam yang kita bisa lakukan kepada orang lain. Ya, dengan menganggap itu seolah-olah mereka itu tidak pernah hadir dalam hidup kita. Lalu dengan katakan neraka itu sebenarnya adalah ketidakhadiran Allah, ya, di dalam orang-orang yang di dalam neraka. Atau kita mungkin yang kita lakukan terhadap orang lain yang kita benci, yang selalu mengkhianati kita adalah kita menjadikan seolah orang lain itu tidak pernah hadir atau tidak pernah muncul di orang itu. Kontak kita tidak pedulikan, kita cuekin dan kita ignore. Nah, teman-teman, coba lihat ya. Suatu saat masa lalu kita akan menghantui kita. Apakah kita mau menyelesaikan krisis personal, masa krisis pribadi ini atau tidak?
Forgiveness secara ini saya anonymous sebenarnya is in short gitu ya, ada giving up my right to hurt you for hurting me. Secara praktikal, karena selalu ketika kita disakiti, kita ingin menyakiti balik, kita ingin membalas, kita ingin melakukan hal yang sama yang seperti mereka lakukan kepada kita. Yusuf pun juga mengalami demikian ya, dia bergumul gitu ya, untuk apakah dia ada godaan demikian sampai dia seperti mau mencobai satu piala itu dibawa oleh Benyamin supaya Benyamin itu tidak boleh pulang dan sebagainya. Seperti selalu satu tension, satu pergulatan di mana Yusuf pun juga ingin memberikan kesusahan yang sama kepada saudara-saudaranya. Tidak teman-teman, kalau kita tahu Martin Lloyd Jones gitu ya, saya mau kutip sini, sebenarnya kenapa kita harus mengampuni? Semata-mata karena Allah telah mengampuni kita. Ya, Martin Lloyd Jones mengatakan, ketika saya melihat diri saya di depan Tuhan dan menyadari bahwa apa yang Allah Tuhan telah kerjakan bagi kita di kayu atas kayu salib, I am ready to forgive anybody anything. Martin Lloyd Jones. I cannot withhold it. Tidak bisa lagi saya tahan-tahan. I do not even want to withhold it. Saya tidak lagi mau tahan. Karena apa? Karena Allah telah mengampuni kita. Ya. Teman-teman, mengampuni itu ide yang bagus gitu ya, ide yang pretty gitu, ide yang sangat indah gitu, sampai kita harus melakukannya gitu ya. We all agree, kata C.S. Lewis, bahwa forgiveness is a beautiful idea until we have to practice it. Indah tapi sulit dilakukan. Oleh kita dengan kata lain, Yusuf ya, dengan segala kemampuan dan hikmat dia dalam menangani krisis dalam hidupnya. Dalam kitab Kejadian pun juga perikop paling banyak ya, 42, 43, 44, 45. 4 perikop dibahas bagaimana Yusuf belajar untuk mengampuni saudara-saudaranya. Sekali lagi, masalah pandemik ini mengingatkan kita tentang masa lalu kita, orang-orang yang telah menjahati kita. Apakah kita punya hikmat seperti Yusuf, belajar untuk mengampuni dan ya menyelesaikan atau rekonsiliasi. Nah, teman-teman, kita belajar 5 hal ya, yang saya bagikan. 1, tentang integritas yang diperlukan dalam masa krisis. Excellence at work, ingin kita tetap mengerjakan tanggung jawab kita sebaik-baiknya. Mengingat Tuhan, bahwa Tuhan adalah yang mengawasi dan menjaga kita. Tuhanlah yang pada akhirnya mengevaluasi kita, bagaimana kita tetap menyaksikan Tuhan. Walk the talk, bukan hanya ngomong saja, tapi juga lakukan. Dan lakukan bukan hanya dalam waktu 1-2 bulan, tetapi lakukan secara konsisten, persisten. Apalagi kalau kita tahu mungkin krisis yang akan kita alami, mungkin dalam jangka waktu yang panjang ke depan. Dan yang terakhir, bagaimana kita belajar mengampuni. Ya, mengampuni. Nah, teman-teman, saya ada 1 poin terakhir gitu ya dari Kejadian 45 gitu ya. Tapi sebelum itu saya mungkin memberi kesempatan bagi teman-teman, ada yang ingin bertanya atau tanya jawab, atau ingin komentar, atau ada yang ingin tambahan, atau ada yang tidak setuju juga silakan gitu ya. Silakan. Saya stop share dulu, kemudian saya akan balik lagi dengan slide saya yang terakhir. Ada pertanyaan? Pertanyaan langsung boleh, komentar, masukan, sharing, atau mau tulis di dalam grup chat juga silakan. Mari dipersilahkan rekan-rekan semua. Mungkin ada sharing dalam masa-masa krisis ini. Bagaimana kita melakukan per item yang sudah dijelaskan oleh Kak Lisman tadi, Mas Li. Bagaimana integritas kita diuji, bagaimana krisis ini menantang kita untuk excellence at work, kemudian mengingat Allah itu rumit banget kalau sudah didesak oleh ekonomi, ya. Kemudian juga bagaimana kita mengeksekusi walk the talk, menjalankan prinsip-prinsip iman kita di dalam kondisi ini. Dan mungkin selama ini kita merasa direndahkan ketika kita menjalani masa-masa krisis ini, dan kita mengalami krisis untuk mengampuni. Mari dipersilahkan. Mungkin yang wira swasta banyak mengalami tantangan, atau yang di pemerintahan karena kelamaan pakai masker jadi muyek. Mungkin tidak ada Kak Celi. Oh, tidak ada. Oke.
Ini kita memang Ada beberapa ini yang ditulisan di oh dari Yusafat Leonard, bagaimana Yusuf bisa mendapatkan karakter yang excellent seperti yang diceritakan oleh kitab Kejadian. Apakah mungkin dari didikan keluarga atau yang lain? Itu Kak, iya, dari Yusafat Leonard. oke. Ya, ya memang tidak jelas gitu ya. Cuma yang kita tahu ini ya, kalau kita teman-teman belajar lihat dari Kejadian 37 ya, sebenarnya Yusuf itu berangkat dari satu keluarga yang mungkin tidak ideal dalam artian gini. Dia memang mamanya kan ibunya Rahel, dan Rahel itu adalah eh, yang paling dikasih oleh Yakub gitu ya bapaknya, dan boleh katakan Yusuf itu anak kesayangan Yakub, dan boleh dikatakan bukan hanya kesayangan apa ya kalau bahasa Inggris Brad gitu ya, anak yang sangat disayangi, dan juga ya dia suka membesarkan diri depan saudara-saudaranya. Dia cerita mimpinya, walaupun ada yang mengatakan itu mungkin dia tidak membesarkan diri, tapi tentang mimpinya dia, tentang ayah ibunya dan saudara menunduk pada dia, terus kemudian dia diberikan jubah berwarna-warni pada waktu itu, jubah yang sangat sangat mahal. Boleh dikatakan dia seperti anak kesayangan yang boleh seperti anak manja lah ya, itu ya. Jadi dia kalau kita argue bahwa memang wah anak manja itu besarnya bisa ya seperti itu, tidak juga gitu ya. Ya, jadi sekali lagi saya tidak bisa mengatakan secara pas apakah memang keluarganya menolong. eh, yang pasti memang ya Yakub itu sebagai orang yang dari Abraham, Ishak dan Yakub juga membesarkan Yusuf juga dengan prinsip-prinsip pengenalan dan ibadah kepada Yahweh dan segala macam, atau Yehova pada waktu itu ya. Itu pasti ada gitu ya. Tetapi memang karakter atau Yusuf sebelum dia dijual dan sudah dijual sepertinya seolah-olah sangat berbeda gitu ya. Ya, ya kalau teman-teman mau menelusuri lebih jauh, banyak theologian itu mengatakan ada banyak interpretasi lah. Tapi intinya gini lah, mungkin secara simpel adalah kadang-kadang memang krisis itu membentuk kita lebih dalam, lebih luar biasa, lebih yang tidak memungkinkan yang tidak terjadi dibandingkan dengan mungkin kalau seandainya keluarga kita membesarkan kita secara tidak benar gitu ya, atau tidak sesuai. Tuhan bisa mengubah orang yang semanja, spoiled gitu ya, selfish, yang hanya mau menerima saja seperti Yusuf sebelum Kejadian 39, dengan krisis-krisis yang dialami dan membuat Yusuf menjadi seseorang yang berbeda gitu ya. Oke. Dari Kak Adi Susanto juga mengatakan, memberi komentar bahwa apa yang dilakukan Yusuf dengan mengampuni itu adalah perbuatan melawan hukum alam. Ya. Iya. Karena seperti hukum Newton, ada aksi itu pasti ada reaksi. Iya. Lu Ya, jual itulah. gue beli. Iya, itulah yang namanya anugerah gitu ya, kasih karunia dalam dimana kita mendapatkan apa yang kita tidak seharusnya dapatkan, atau Tuhan memberikan apa yang seharusnya kita tidak seharusnya terima gitu ya. Ya, memang hukum kasih karunia itu berlawanan dengan hukum the law gitu kalau dalam bahasa dalam Alkitabnya ya. The law and the grace is all in the opposite. Pengampunan pada kenyataan membutuhkan proses dan rekonsiliasi, membutuhkan keinginan kedua belah pihak. Ya, memang benar gitu ya, membutuhkan proses, waktu, rekonsiliasi, itu tidak mudah. Keinginan kedua belah pihak memang ini juga suatu hal yang pertanyaan klasik gitu ya. Gimana Kak kalau misalnya saya mau mengampuni tapi yang pihak sana tidak mau? Gimana kalau misalnya saya mau mengampuni tapi saya tidak bisa melupakan gitu ya? Apakah boleh saya mengampuni tapi tidak melupakan? Apakah saya mengampuni itu berarti saya harus melupakan gitu ya? Ya, teman-teman bisa banyak baca beberapa buku yang bagus itu tentang exclusion embrace, tentang dari Miroslav Volf dan sebagainya. Bagi saya gitu ya, mengampuni itu artinya kita seperti tadi kan melepaskan hak kita untuk menghakimi dan menghukum orang itu. Mengampuni orang itu berarti kita tidak lagi mau melakukan hak saya untuk membalas, menghakimi atau menghukum orang itu sebagaimana yang kita pikir seharusnya. Tapi kita menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Ya. Artinya gini, jadi mengampuni itu bukan berarti ya ketika teman-teman baca kisah Yusuf Kejadian 45, Yusuf itu menceritakan tentang bagaimana susahnya dia di depan saudara-saudaranya.
Artinya bukan berarti dia tuh lupa, gitu ya. Jadi mengampuni bagi saya ya, teman-teman mungkin bisa tidak setuju, tidak otomatis kita melupakan apa yang terjadi. Tapi apa yang terjadi itu tidak lagi membuat kita ingin menghukum atau membalas orang itu. Mau tanya dong Kak Rio Manik ya. Kalau dari kisah Yusuf yang berani konfront langsung dengan Firaun, dengan berani menyerahkan iman kepada Allah, gimana sih mengasah skill kita untuk bisa membaca keadaan, kapan waktunya untuk berani konfront, dan kapan untuk bersabar. Dengan keadaan yang sulit, keadaan yang mungkin menggiring kita untuk berbuat curang, tidak berintegritas, ketika kita hendak berjujur, mungkin karena dasarkan kisah kami dipaksa untuk tuntut teman. Ya, Rio, ya saya tidak tahu bagaimana harus menjawab dengan apa yang kita tahu. Memang bijaksana atau dalam bahasa itu namanya discernment gitu ya, mengenali kapan bicara dan kapan tidak bicara itu suatu hal yang memang bukan seperti kita orang teknik gitu ya, ada sistematisnya atau metodenya gitu ya. Step 1 lakukan ini, step 2 ini, step 3, step 4 enggak gitu ya. Bijaksana itu memang satu hal yang kita harus pelajari secara dan melalui proses dan waktu gitu ya. Jadi bagaimana kita tahu mungkin bisa melalui berbagai kesalahan-kesalahan yang kita lakukan ya. Saya pernah kasih nasihat kepada salah satu adik mahasiswa di sini ya, walaupun ya belum tentu applicable dengan kalian, dengan kamu ya. Saya caranya gini aja, kamu ngomong aja sejujur-jujurnya dan lihat bagaimana respon mereka. Ya ketika kamu ngomong terlalu jujur dan memang kurang bijaksana, dan kamu aturlah gitu ya. Jadi jangan sebaliknya gitu ya. Jangan mulai dengan defaultnya itu adalah tidak bicara. Defaultnya adalah bicara selugas-lugasnya. Nah, kemudian baru belajar lebih bijaksana dengan mengurangi ketepatan dan waktunya. Karena kalau kita mulai dengan tidak bicara, susah itu untuk mulai bicaranya gitu loh. Ngerti ya? Ya, kalau mau jawaban singkat dan sederhananya seperti itu, ya. Ya, Yohanes, ya benar. Saya setuju, mengampuni kita bukan mengingat-ingat, tapi kita tidak melupakan karena kita dari hal itu belajar untuk kita memperbaiki diri, juga belajar tentang ini loh, pengampunan Tuhan gitu ya, pengampunan bagaimana Tuhan mengampuni kita gitu ya. Ya. Apa artinya kita punya hak menyakiti orang lain karena orang lain menyakiti? Mungkin saya salah tangkap. Oh enggak, gini loh, ketika kita disakiti, kita selalu pikir kita punya hak untuk menyakiti balik. Atau kita selalu mengatakan itu fair ya, fairnya tadi kalau Adi mengatakan hukum alam gitu ya, kita disakiti ya kita akan meresponin menyakiti balik gitu ya. Itu seperti seolah kita secara sadar dan sadar kita merasa kita punya hak, kita sudah disakiti ya kita punya hak untuk menyakiti balik dong, gitu maksudnya ya. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan diri ya, oke ya, atau inilah pemulihan diri atau pengampunan itu harus dimulai dengan keberanian untuk melihat dan menengok masa lalu. Untuk melihat ada hal-hal yang belum terselesaikan. Karena tanpa kesadaran atau awareness ini, tidak akan bisa yang namanya pemulihan, rekonsiliasi atau pemulihan. Karena salah satunya, apalagi kalau sesuatu yang sudah terjadi pada masa lalu. Ingat ya, waktu di kejadian 37 sampai 45 itu, rentang waktunya mungkin ada sekitar, ada yang mengatakan 5 sampai 10 tahun. Jadi, kejadian waktu Yusuf dijual itu mungkin sudah berlalu lewat lama gitu ya. Nggak, apalagi suatu hal yang menyakitkan, yang salah satu tendensi kita kalau kita tidak selesaikan adalah apa? Menekan dalam-dalam, membuang jauh-jauh, tidak lagi mau visit lagi, tidak mau lagi melihat lagi isu itu. Nah itu teman-teman, itu akan menjadi borok, menjadi cancer gitu dalam hidup kita, yang kemudian akan muncul dalam salah satu aspek karakter kita gitu ya. Kita akan mungkin tanpa sadar kata-kata kita jadi pahit. Tanpa sadar kata-kata kita atau perilaku kita tuh jadi negatif. Jadi melihat orang lain secara negatif. Kita tidak lagi dipenuhi oleh anugerah Tuhan yang memang bisa mengampuni gitu. Mungkin salah satu sebabnya karena kita tidak berani mengunjungi kesakitan masa lalu kita, orang lain yang pernah menyakiti kita dan mengampuni mereka dengan sungguh-sungguh. Ketua itu bisa dibilang sebagai contoh adanya bukti anugerah kebebasan untuk memilih yang diberikan Tuhan kepada manusia. Ya, masa lalu bukan penentu, karena masa sekarang yang bisa mengubahnya. Bagaimana buat kalian dalam kehidupan tergantung bagaimana Tuhan membiarkan. Ya, Kak Jimmy. Good conclusions. Mesti Kak Jimmy yang bicara. Ya, masa lalu itu belum tentu akan menentukan kita. Ya, Yusuf masa lalunya itu masa
orang yang egois, manja dan sebagainya. Tapi Tuhan mengubah dia dan bagaimana Yusuf juga meresponi. Yep, oke. Thank you. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya kasih satu poin terakhir gitu ya, supaya tahu juga sebagai perenungan kita. Ya. Teman-teman, terakhir di Kejadian 45 ayat 7 dan 8, Yusuf mengatakan demikian, God send me ahead of you to preserve for you a remnant. Tuhan mengirimkan supaya saya menjadi penolong bagi kamu, untuk menyelamatkan jiwa ini, memberikan kelepasan bagi kalian. Jadi dia melihat, atau ayat 8 yang mengatakan, bukan kamu yang mengirim saya ke sini, tapi Tuhan. Lalu dia bisa melihat bahwa ketika dia menengok ke belakang, segala kesulitan, segala krisis yang dia alami itu bukan semata-mata karena buatan manusia, bukan hanya semata-mata dia menyalahkan keadaan, dia tidak menyalahkan diri sendiri, dia tidak menyalahkan keadaan, dia tidak menyalahkan orang lain, tapi dia percaya seperti Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Nah, bagaimana kita melihat krisis ini juga sebagai salah satu cara di mana Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kita. Memang kebaikan ini bukan berarti otomatis kita jadi melimpah secara ekonomi, secara relasi, secara hal yang lain kita nyaman. Tidak, belum tentu gitu. Tapi bagaimana kita melihat krisis ini adalah Tuhan mungkin mengizinkan ini terjadi untuk kebaikan kita. Dan terakhir, kalaupun sampai sekarang kita belum mengerti. Jadi kutipan terakhir ini tidak di Alkitab, tetapi dari lagu animasi Yusuf gitu ya. Kalau teman-teman ada tahu, ada animasi film kartunnya Walt Disney gitu ya, Joseph gitu ya. Itu dia ada lagunya, judulnya gini, I let go the need to know why, I'll take what answers you supply because you know better than I. Atau dengan kata lain, Yusuf mengatakan, ketika saya menengok ke belakang, saya melihat Allah lah yang mengirim saya ke sini. Saya tahu itu ada rencana Tuhan. Ya, ini mungkin ini tambahan ya, interpretasi saya pikir juga bijaksana yang menarik. Kalaupun ketika saya menengok ke belakang, melihat krisis yang terjadi di belakang maupun sekarang atau ke depan, saya tidak tahu kenapa ini harus saya alami. I will just take answers that you provide, yang Tuhan sediakan. Kalaupun dengan jawaban-jawaban ini saya tidak sepenuhnya bisa mengerti, it is okay. Karena apa? Karena kita percaya Tuhan tahu lebih baik daripada kita. Nah, teman-teman, persepsi pandangan kita terhadap krisis yang terjadi sekarang maupun yang akan datang, dengan memakai persepsi seperti ini, akan menolong kita melewati krisis itu. Seringkali kita sebagai manusia, kita mau tahu kenapa Tuhan, kenapa. Apa yang saya bisa pelajari, apa ini terjadi, kenapa ini terjadi, kesalahan apa. Memang betul, itu bisa. Dan kita harus tetap pikirkan apa yang kita bisa improve, bisa perbaiki diri. Tetapi kalaupun kita tidak tahu kenapa jawabannya, bisakah kita berkata kepada Tuhan, Engkau tahu yang lebih baik dari saya. Dan saya tetap mau percaya dan berjalan bersama Engkau. Nah, teman-teman, saya ajak teman-teman untuk mengakhiri sharing saya dengan mendengarkan satu lagu. You Know Better Than I. Jadi ini animasi kartun yang saya sebut tadi gitu ya. Teman-teman kalau mau nonton juga silakan, nanti bisa cari sendiri di YouTube banyak. Tapi coba dengan lagu ini. Lagu ini memang tidak ayat-ayatnya tidak ada di Alkitab, tapi sebagai penutup yang sangat baik bagi kita semua untuk percaya seperti Yusuf bahwa salah satu bijaksana yang mungkin sangat penting gitu kita bisa pikirkan dalam menghadapi krisis dengan tetap mengatakan bahwa kepada Tuhan, Lord, you know better than I. I thought I did what's right. I thought I had the answers. I thought I chose the surest road. But that road brought me here. So I put up a fight
and told you how to help me. Now just when I have given up, the truth is coming clear. You know better than I. You know the way. I've let go the need to know why, for you know better than I. If this has been a test, I cannot see the reason, but maybe knowing I don't know is part of getting through. I try to do what's best, and faith has made it easy to see the best thing I can do is put my trust in you, for you know better than I. You know the way. I've let go the need to know why, for you know better than I. I saw one cloud and thought it was the sky. I saw a bird and thought that I could follow. But it was you who taught that bird to fly. If I let you reach me, will you teach me? For you know better than I. You know the way. The need to know why. I'll take what answers you supply. You know better than I. Oke, saya kembalikan waktunya kepada Ipung atau Hengki. Terima kasih Kak Celi untuk firman yang